Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya 214110201282 akan menyampaikan materi tentang diksi guna memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia yang diambil oleh Ibu Mi. Silakan bisa disimak penyampaian materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian diksi. Yang pertama ada pengertian diksi. Diksi atau pemilihan sesuatu yang penting, terutama saat menulis karya tulis ilmiah. Menentukan pilihan kata atau diksi dalam sebuah kalimat dapat membuat informasi dan pesan kalimat tidak tersampaikan atau tidak dipahami dengan sempurna. Oleh karena itu, ketepatan diksi menjadi syarat utama dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal, terutama menulis karya ilmiah. Pentingnya ketepatan dalam memilih kata dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, setiap kata selalu mempunyai padanan kata-kata lainnya yang banyak. Setiap kata memiliki variasi atau jenis yang sama yang merujuk pada arti yang sama. Setiap kata, sekalipun berarti sama, pasti mempunyai arti dan citra atau asosiasi atau kesan yang berbeda. Oleh karena itu, salah dalam menggunakan kata menyebabkan kesan dan arti dari informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat. Sekalipun mempunyai pengertian yang sama, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian ada mulai syarat-syarat pemilihan kata. Dalam pemilihan kata yang tepat untuk membuat kalimat harus sesuai dengan syarat berikut ini. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama ada syarat kesesuaian. Di sini kesesuaian berarti dalam pemilihan kata yang akan digunakan sesuai dengan yang sedang dihadapi. Dalam beragam lisan, apabila konteksnya adalah formal, maka kata-kata yang digunakan pun menunjukkan kata-kata yang bersifat formal. Apabila konteksnya informal, maka pemilihan kata pun bersifat informal, yang bersifat santai dalam pergaulan, bukan bersifat baku. Misalnya, kita dapat membedakan kata-kata yang digunakan dalam beragam bahasa sehari-hari yang bersifat akrab dengan kata-kata yang digunakan dalam beragam bahasa resmi, seperti kegiatan perkuliahan, khotbah, pidato kenegaraan, dan seminar-seminar ilmiah yang tentunya menggunakan kata-kata resmi dan baku. Berikutnya ada syarat ketepatan. Dapat dipastikan bahwa setiap kalimat pastilah mempunyai pesan dan maksud yang ingin disampaikan, dan hendaknya maksud atau pesan ini harus disampaikan dengan kata-kata yang tepat. Dalam membuat kalimat, kita harus memperhatikan aspek ketepatan kata-kata yang digunakannya dalam suatu kalimat. Aspek ketepatan ini berkaitan dengan pemilihan kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Kemudian syarat yang terakhir ada kebenaran. Aspek kebenaran ini menyangkut dalam ragam lisan yang berupa pelafalan, sedangkan di dalam ragam tulis itu berupa pengejaan dan pembentukan kata-katanya. Pengejaan ini berkaitan dengan penulisan kata yang sesuai dengan aturan tata tulis yang berlaku dan tidak adanya kesalahan penulisan dan pengetikan kata meskipun secara tidak sengaja. Intinya, ketepatan aspek pengejaan ini berkaitan dengan kebakuan kata dalam bahasa Indonesia. Pengetahuan mengenai kebakuan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kemungkinan variasi kata menjadi hal yang mutlak dikuasai agar pemilihan kata secara tepat dalam kalimat itu bisa dilakukan. Sementara itu, pembentukan kata berkaitan dengan penggunaan kata kaidah yang berlaku dalam pembentukan kata turunan, baik awalan, akhiran, maupun penggabungannya. Kaidah diksi. Di sini kaidah diksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, diksi dalam kaidah makna. Kaidah makna di sini mengacu kepada persyaratan ketepatan pilihan kata sebagai lambang objek, pengertian, ataupun konsep. Kaidah makna berkaitan dengan homonim, homofon, dan homograf. Makna konotasi dan denotasi, kata abstrak dan konkret, umum dan khusus, luas dan sempit, kata populer dan ilmiah, jargon, serta kata serapan kata asing. Sinonim di sini berarti adalah persamaan kata atau kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Yang kedua ada homofon, yaitu kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf atau kesamaan bunyi. Yang ketiga homograf, kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf tetapi dalam pengucapannya itu berbeda. Lalu ada makna denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri berarti sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya ini dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Kemudian konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Selanjutnya, kata abstrak dan konkret.
Kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah makna, kaidah kalimat, kaidah sosial, dan kaidah karang-mengarang. Kaidah makna ini mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan kata sebagai lambang objek dan pengertian. Yang kedua ada diksi dalam kaidah sintaksis. Kaidah ini mengacu pada makna dan pemakaian kata-kata dalam konteks tertentu. Kata-kata itu digunakan dalam hubungan yang lebih luas, misalnya hubungan dalam konteks kalimat, paragraf, dan lain-lain. Yang ketiga ada diksi dalam kaidah sosial. Kaidah sosial ini berkaitan erat dengan persyaratan kesesuaian pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih harus disesuaikan dengan lingkungan pemakai, terutama yang terkait dengan nilai-nilai sosial tertentu. Baik, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang diksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.